Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Pak Sapnedi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang transformasi digital ya, yang sudah dilakukan di mana Pak Sapnedi sebagai Head of MS dari OSP ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya supaya teman-teman yang nanti ngelihat juga kita bisa tahu. Silakan Pak Sapnedi untuk memperkenalkan diri, sekarang menangani apa, kemudian juga apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Baden kesempatannya. Perkenalan, saya pikir teman-teman sudah kenal saya, Sapnedi, satu kata aja namanya. Simpel aja. Berkarya dulu di Indosat 32 tahun, pensiun tahun 2019, menangani transmisi mulai dari fiber optik gitu ya, kemudian radio, satelit, kabel laut, dan setelah itu bergabung di Kopindosat tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya. Singkat seperti itu Pak Baden. Ya. Dan sekarang saya menangani managed service untuk fiber optik lagi juga sama, dan ini juga kebetulan berkaitan dengan kompetensi saya, dan pekerjaan yang kita lakukan adalah memanage jaringan fiber optik punya klien dari Kopindosat, dan juga ada proyek lain juga kita lakukan pembangunan fiber optik di salah satu operator besar di Indonesia. Kita bangun jaringan FTTH mereka di Surabaya. Nah, dari semua pekerjaan itu memang skala proyeknya ya boleh dibilang tidak terlalu besar lah begitu ya. Tapi saya berpikir bahwa pekerjaan ini akan lebih efisien atau lebih mudah kita lakukan kalau kita lakukan digitalisasi. Nah, mungkin banyak pertanyaan, digitalisasi itu apa sih sebetulnya, ya. Gitu kan ya. Sederhananya mungkin waktu kita tahun 2000-an kita sudah punya komputer, sudah mulai massal digunakan gitu ya. Itu sudah mulai ada pekerjaan yang paperless katanya. Sesederhana itu, ya kan? Dokumen semua di-scan, kemudian disimpan dalam soft copy. Itu udah digitalisasi digital, ya. Namanya. Nah, kemudian berkembang tentunya ya, digitalisasi itu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi komputer itu sendiri ya. Jadi sekarang tidak hanya sekedar paperless, tapi sudah merambah ke otomatisasi, kemudian komunikasi di dalamnya, kemudian terakhir mungkin akhirnya kita punya data atau data analitik yang gunanya wah bisa luas sekali gitu ya, nggak hanya sekedar data saja, tapi kita bisa membuat apa saja dari data yang kita punya. Contoh, kita bisa lihat kompetensi orang, kita lihat knowledge mereka, lihat achievement gitu ya. Nah, dari situ kita akan bisa lakukan tindak lanjut berikutnya apa yang harus dilakukan. Jadi zaman sekarang saya pikir digitalisasi itu udah wajib lah gitu ya. Kalau kita masih menggunakan sistem konvensional mungkin tetap bisa juga jalan gitu ya, tapi optimalisasinya mungkin kita nggak dapat, otomatisasinya kita nggak dapat, kemudian komunikasi atau yang lain-lain terkait kepada pengembangan di belakang hari itu mungkin kita nggak dapat gitu ya. Walaupun dapat, kita lama analisanya lakukan. Mungkin itu pengenalan saya dan seperti apa digitalisasi yang dilakukan Pak. Kalau bicara tadi maintenance ya, maintenance itu atau perawatan jaringan serat optik atau OSP ya bilangnya tadi, itu yang sekarang ditangani Pak Sapnedi di managed service ini. Kalau bicara transformasi digital tadi yang disampaikan di awal, itu dari mana dulu Pak transformasi digitalnya yang dilakukan oleh Pak Sapnedi sampai berjalan sesuai yang diharapkan gitu.
Ya, jadi managed service yang kita lakukan, kebetulan kita punya pengalaman cukup berharga dulu waktu kita menangani managed service fiber optik di Kalimantan. Ya. Itu mungkin masih semi digital lah kita lakukan. Kita pakai aplikasi, kita minta vendor untuk membuat aplikasinya, kemudian kita gunakan aplikasi tersebut gitu ya. Dari situ memang banyak hal yang berikutnya terpikirkan oleh kita, gitu ya. Nggak hanya sekedar ticketing system. Awalnya seperti itu. Jadi kita mau punya ticketing system. Kebetulan waktu kita manage service di Kalimantan itu, klien kita itu nggak punya sistem. Jadi kita harus bangun sistem sendiri. Membuat sendiri ya. Ya. Dan belajar dari situ, kebetulan juga kita dapat lanjutan proyek yang lainnya di perusahaan lain. Dan itu mereka juga kebetulan nggak punya. Nah ini jadi tantangan. Jadi itu sebetulnya pemicunya kita untuk kemarin menyiapkan aplikasi untuk digitalisasi ini. Jadi pekerjaannya cukup banyak di lapangan itu. Ya, ada preventif, ada korektif, kemudian juga ada rectification. Kita perlu memonitor pekerjaan di lapangan itu secara detail dan real time. Itu aja idenya sebenarnya. Dari dua pekerjaan tadi, preventif dan korektif maintenance ya. Baik. Kita perlu memonitor tim lapangan itu secara real time. Gimana caranya? Bisa aja kita telepon, kita minta WhatsApp segala macam, tapi itu tidak terdata akhirnya. Ya. Kita bangunlah sistem ticketing system, ya ticketing system tidak hanya untuk trouble tiket, tidak hanya untuk korektif, tapi juga untuk preventif dan yang lain-lainnya. Ticketing system itu adalah perintah kerja dari sistem kepada langsung engineer-nya, maksudnya gitu. Ya, betul. Jadi kita punya aplikasi yang dibuka oleh headquarter di sini, kemudian juga kita aplikasi itu nyambung sama tim-tim lapangan kita. Setiap ada tiket yang dibuka, ya kebetulan, nah ini kebetulan lagi, klien kita nggak punya sistem kan, jadi aplikasi kita ini juga tersambung ke mereka yang meng-create tiketnya. Tadinya kita yang meng-create tiketnya, kemudian berkembang lagi, akhirnya mereka yang create tiketnya, sehingga tiket itu langsung secara otomatis terdistribusi ke related person yang di lapangan. Ya, contohnya kalau gangguan di Bandung, ya orang di petugas di Bandung yang dapat, petugas yang lain nggak dapat, gitu ya. Mereka harus pick up tiketnya. Kalau nggak di pick up tiketnya ada alertnya, gitu ya. Kemudian juga leader-leadernya semua di atasnya itu dapat semua alertnya. Nah dari situ kita sudah mulai memonitor pekerjaan lapangan, mulai dari tiket terbit sampai proses nanti terus lanjut sampai pekerjaan selesai, itu semua terdata di satu aplikasi itu. Baik, kalau ini tadi bicara area itu cakupannya apa aja ya? Skop ini cakupan areanya di mana aja yang dilakukan sekarang itu? Sekarang ini kebetulan untuk MS kita lakukan di all Jawa, jadi semua dari Anyer sampai Banyuwangi. Kebetulan kabelnya cukup panjang, jalur utara, jalur selatan, kemudian juga ada potongan tengah-tengah. Sepanjang jalur kereta api. Semua ya? Sepanjang jalur kereta api. Kemudian untuk project kita ada FTTH di Surabaya, ya itu project one shot. Ya, agak berbeda nature-nya. Sedangkan kalau yang MS ini berlanjut terus sepanjang kita masih dapat kontrak, ya kita akan berlanjut terus. Nah ini pekerjaan yang sepertinya rutin gitu ya, dan ini mudah kita prediksi pekerjaannya. Ya, kemudian semua data-data yang kita dapat real time dari lapangan. Kita nggak pakai nunggu lagi tanya, kirim dong fotonya segala macam, tidak. Ya. Semua tim lapangan. Foto langsung di mereka ambil sampai di terima pick up tiketnya itu kita tahu di headquarter, klien kita juga tahu bahwa tiketnya udah diambil oleh si A, si B atau si C dan leadernya siapa, itu udah ketahuan langsung di ticketing system itu. Kemudian mereka siapkan tools, itu juga ada prosesnya di situ. Dia tinggal siapkan prepare tour. Ya udah, kita tahu jam sekian kita mereka prepare tour. Kemudian mereka berangkat, start. Nah mereka juga kirim fotonya, mereka udah jalan dengan informasi ada geotaggingnya di foto itu. Jadi jelas mereka ada posisi di mana pada saat itu. Bisa aja dikirim foto entah kapan-kapan, nggak bisa, karena di situ ada geotaggingnya yang ada jam, lokasi,
kemudian detail bawahnya yang lainnya. Dan ini bermanfaat sekali untuk klien kita. Baik Pak Sap, tadi menyambung yang ticketing system. Jadi alurnya ticketing system itu dari mana ke mana, kemudian seperti apa ininya, alurnya gitu. Dan siapa yang dilibatkan untuk ticketing system itu? Ticketing system itu semacam instruksi kerja ya, atau task ID ya tadi ya. Silakan Pak Sap. Ya, jadi seperti awal tadi, ide dari atau fungsi dari digitalisasi adalah otomatisasi. Ya. Nah itu berangkat dari situ sebetulnya. Jadi kalau ada insiden, otomatis harus tiket terbit. Oh, tiket terbit ya. Otomatis kan. Kemudian otomatis juga harus diterima oleh tim lapangan yang terhubung langsung dengan gangguan itu, gitu ya. Kemudian leader-leadernya juga langsung terhubung, gitu ya. Kemudian mereka mengerjakan di lapangan, itu juga mereka menggunakan aplikasi itu. Mereka mulai dari persiapan, gitu ya. Kemudian mereka mulai dari berangkat, mereka kirim foto yang ada geotaggingnya, ya. Kemudian mereka sampai di lokasi, gitu ya. Apa yang terjadi di lokasi, mereka langsung foto upload, sangat simpel kayak gitu, gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa pekerjaan itu tepat untuk orang yang tepat gitu? Maksudnya pekerjaannya adanya di Bandung, dikirimnya nggak ke Surabaya kan maksudnya, atau nggak ke ini. Ini bagaimana memastikan nih bahwa tiketnya disampaikan pada orang yang tepat, misalkan ada insidennya misalkan di Bandung gitu ya. Let's say itu seperti apa Pak Sap ini ya kalau tiket? Contoh misalkan ada kabel putus pada Larang Bandung, nah, gitu kan Pak ya. Nah berarti harus yang menerima tiket adalah tim yang ada, kebetulan tim kita punya di Padalarang dan di Bandung. Ya, dua-duanya akan dapat atau salah satunya dapat. Nah itu udah setting di sistem. Waktu alarm kita terima dari klien akan create tiketnya dengan segmen tadi Padalarang Bandung. Udah nggak ada lagi action dari kita. Sistem yang mendeliver notifikasi ke tim lapangan. Oh ini kena tim di Padalarang karena lebih dekat ke Padalarang. Ya sudah, tim Bandung standby, gitu ya. Kemudian leadernya Padalarang akan juga dapat, kemudian leadernya di atas regional PM-nya juga kena dapat, kemudian PM juga dapat. Gitu. Jadi notifikasi semua ada di web-based ya, ada di handphone. Itu semua ada di komputer di headquarter kita dan juga di klien di teman-teman di lapangan menggunakan handphone mereka. Gitu. Nah itu akan alert sudah kita perintahkan untuk teman-teman kalau terima alert itu juga tolong di setup volumenya agak gedean. Gitu ya. Baik. Jadi mereka juga walaupun mungkin sedang istirahat itu mereka terima alertnya, gitu ya. Nah di sini di headquarter juga terima alertnya. Pada saat klien kita create tiket kita dapat. Headquarter itu siapa di sini yang? Di NOC. Ada NOC ya. NOC kita yang Network Operation merorganizer semua pekerjaan ini. Case misalkan tim lapangan itu nggak respon, mungkin mereka tidur, mereka mungkin ada kegiatan lain dan segala macam. Itu tugas NOC untuk call manual ke mereka. NOC itu yang di headquarter sini. Ya help desk itu maksudnya. Help desk kita di sini. Mereka call ke lapangan. Nggak respon, call leadernya. Ya kalau nggak ya. Kalau tidak ada respon. Kalau nggak ada respon. Jadi itu flow-nya yang kita buat. Ini gitu. Semacam plan B-nya ya kalau otomatisasi tidak berjalan sesuai dengan ini kan. Jarang sih tidak ada. Tidak ini rata-rata mereka respon langsung kok dalam skala menit mereka respon. Kemudian mereka langsung kirimkan ininya notifikasi bahwa mereka udah accept tiketnya dan mereka siap ke lapangan, ya. Dan kalaupun ada kendala dan segala macam, mungkin ini satu tim kita ada 2 orang, satu sakit atau ban bocor segala macam, itu juga harus diupload di aplikasi semuanya. Nggak bisa mereka hanya info aja, nggak bisa ini macet apa segala macam, nggak bisa. Jadi tetap harus diupload di aplikasi sehingga termonitor semuanya, terdata semua, gitu ya. Oke, nanti teman-teman kan ke lapangan, setelah di lapangan terus ada case tadi insiden apa gitu, yang apa mungkin kabel putus dan sebagainya. Setelah itu bagaimana ya, sampai closingnya seperti apa ya Pak ya? Oke. Sampai kerjaan itu dinyatakan selesai. Jadi ini kerjasama antara NOC kita dengan tim lapangan, yaitu terus-terusan komunikasi, terus mengingatkan.
Jadi setiap tiket berjalan itu kita punya komitmen dengan pemberi kerja kita bahwa kita akan update per 30 menit. Sorry. Oh, update ya. Ya. Update dari kerjaan itu. Ya. Baik. Kemudian tim lapangan akan berikan status ini. Mereka sudah ketemu titik putusnya, gitu kan? Tapi agak susah. Mungkin di kedalaman tanah sekian meter gitu ya. Oh, karena gali ini dan segala macam. optiknya dikubur di bawah ya. Ya, bisa seperti itu. Atau misalkan tempo hari yang aneh lagi itu putusnya di tengah sawah. Mereka harus berenang di situ gitu misalkan. Nah itu mereka harus upload foto, kirim segala macam. Kita update di tiket update ya. Otomatis terupdate di tiket dan klien kita ngelihat. Oke. Gitu. Progresnya seperti apa ya? Ya. Apakah ini ada SLA-nya Pak dari mulai tiketing harus selesainya berapa lama gitu SLA-nya itu? Apakah ada SLA? SLA bundlingnya ada, itu MTTR kita 7 jam gitu ya kalau untuk yang Jawa. Jadi mulai dari tiket terbit sampai selesai soft itu 7 jam. MTTR itu gitu main time MTTR. holding untuk ini ya. Main time to repair ya. Ya, bukan to restore tapi to repair. Repair sampai selesai. Ya, oke, baik. Tapi di dalamnya kita punya sub SLA lagi, misalkan traveling itu ada standarnya, kemudian pencarian titik putus ada standarnya, kemudian setelah step pencarian titik putus penyambungan, kemudian finishing itu juga termonitor sekaligus di aplikasi. Jadi kalaupun nanti kita perlu analisa data, kita sudah punya lengkap keterangannya di situ. Mulai dari sederhana tadi mereka preparing gitu ya. Berapa lama nih kita bisa ini kasih summary-nya. Tim A, tim B, tim C gitu atau wilayah Jawa Timur gitu. Nah, ini preparingnya rata-rata sekian. Gitu. Kalau yang ini sekian. Kita bisa melakukan analisa dari data-data yang kita dapat itu. Nah itu semua udah masuk di ticketing system. Gitu. Bicara tadi mengenai technical aspek untuk ticketing dikerjakan tadi ya, kemudian orang report, update progress gitu ya. Kemudian ada SLA-nya juga ya, berapa harus selesai kerjaan itu. Kemudian ketika selesai orang tersebut, apakah orang tersebut harus membuat report setelahnya atau seperti apa sistem reportingnya? Ya, oke. Reporting itu penting sekali, gitu ya. Jadi report pekerjaan progress itu ada di ticketing system. Oke. Itu selesai sampai close tiketnya itu sudah ada di aplikasi. Nah kemudian memang setelah itu perlu pembuatan report yang detail, terutama tiket yang lewat dari SLA. Gitu ya. Pemberi kerja kita pasti minta. Ya, jadi ada namanya postmortem analysis gitu ya. Itu dianalisa kenapa kok bisa lama, kenapa kok nggak selesai. Itu dibuat report sendiri based on data dari ticketing system tadi. Kita urut satu dari atas sampai bawah semua, kemudian kita konfirmasi ke tim lapangan gitu ya. Karena ini semua tercatat, jadi kita mudah membuatnya postmortemnya gitu. Nah dari situ tentunya ini yang kita gunakan nanti kepada pemberi kerja untuk kita rekonsiliasi data. Kita punya dashboard reportnya bisa disesuaikan dengan pemberi kerja atau seperti apa dashboard? Ya, awalnya memang kita buat sendiri aja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi lama-lama ini mereka minta dirubah karena mereka juga bisa lihat, gitu kan ya. Per area, per servo, gitu ya. Per jenis gangguan, mereka bisa lihat semua di situ. Nah, mereka juga minta ini tolong disesuaikan, akhirnya kita bisa sesuaikan dengan mudah. Kebetulan aplikasi yang kita pakai, aplikasi yang umum lah gitu, nggak rumit-rumit amat. Memang aplikasi yang simple ya, menggunakan aplikasi dari satu provider browser. Jadi tinggal drag and drop aja menu dari tampilan model dari tampilan itu bisa kita rubah gitu ya. Kita sesuaikan termasuk dengan kebutuhan internal kita. Contohnya nanti untuk laporan keuangan dan segala macam itu kita sesuaikan dengan tim finance kita. Jadi tinggal kita download sudah print berikan. Kalau perlu hard copy, kalau enggak ya kita email aja selesai gitu. Tadi kita bicara udah technical, mulai ticketing, orang mengerjakan, kemudian kita bisa juga memonitor progres pekerjaan tersebut, ya. Kemudian setelah selesai ada closingnya,
kerjaannya seperti apa, selesainya itu ya statusnya. Terus ada reportingnya. Ya, kemudian ada rekornya. Betul. Tentunya kan ini semua teman-teman ke lapangan itu perlu operasional, Pak. Operasional, misalkan tempuh biaya gitu. Apakah sistem operasional pembiayaan juga mungkin kalau teman-teman sekarang pakai kendaraan atau itu kan pakai uang sistem, apakah itu pakai sistem juga, Pak? Ya, saya sudah singgung sedikit tadi mengenai laporan keuangan ya. Jadi tim lapangan itu perlu dana operasional. Mereka perlu bensin, beli bayar tukang gali, beli pacul kadang-kadang patah gitu ya, beli kebutuhan-kebutuhan yang consumable lah gitu ya. Itu mereka langsung request di aplikasi. Oh, request langsung di aplikasi. Kemudian ada unit fungsi kita di sini, RPM, Regional Project Manager, approve. Oh, mereka ngajukan dulu, approve gitu ya. Real time itu, Pak? Real time. Ya, kalau nggak di approve bisa telepon tuh RPM-nya. Tolong approve dong, gitu ya. Approve langsung uangnya keluar, dikirim ke mereka. Gitu ya. Atau mereka pakai uangnya dulu, gitu ya. Nah, model kalau di uang kita belum tersedia di kasnya, berarti ada sistemnya, ada uang yang di ini dulu ya, ada semacam kas untuk masing-masing grup atau masing-masing masing-masing tim sekarang masing-masing kita tim, ya? kasih deposit uang 500.000 gitu ya. Kemudian mereka pakai, kemudian mereka klaim. Nah, itu di approve oleh RPM tadi. Atau mereka perlu yang dadakan, misalkan agak besar nih. Ini rame Pak di lapangan, saya perlu agak besar nih uangnya gitu kan. Itu juga langsung di request di aplikasi. Itu bukti-buktinya seperti apa, Pak ya? Nanti misalkan bukti beli bensin, beli tol atau tol dan lain sebagainya itu supaya ini kan mungkin laporan keuangan sama laporan teknis beda nih, Pak ya. Kalau laporan keuangan kayak settlement tadi ya, kan harus bisa dipertanggungjawabkan, harus secara idealnya orang keuangan lah gitu ya. Domainnya keuangan. Seperti apa, Pak? Ini supaya itu match dengan domainnya keuangan. Ya, ini yang tempo hari agak panjang juga kita proses perubahannya. Awalnya kita sesuai kebutuhan kita aja gitu kan ya. Sederhana aja laporan kayak gini selesai udah. Ternyata dari keuangan memberikan masukan-masukan yang cukup bagus ke kita ya. Jadi setiap misalkan beli bensin itu harus difoto di speedometernya. Ketahuan langsung ya. Jadi gitu. Kemudian mereka foto, upload di aplikasi, gitu ya. Misalkan mereka perlu bayar tim tukang gali di lapangan, gitu kan. KTP tukang gali itu sefoto dengan kwitansinya bareng. Gitu ya. Sama foto orangnya, gitu ya. Dan foto pelengkap lah dia gali segala macam itu ada. Nanti ada tim lagi yang verifikasi di headquarter. Ya, sesuai nggak? Ya, jangan-jangan nanti ini kilometernya sekian kok udah nambah lagi gitu kan, atau habis padahal nggak ada kegiatan. Dari flow ticketing tadi kita akan lihat teman-teman tuh di lapangan bekerjanya seperti apa, kan travelingnya ketahuan berapa jauh gitu ya. Dari foto bensin tadi bisa kita analisa gitu ya. Nah, memang analisanya sekarang masih simple aja gitu ya. Nanti dengan data yang kita punya tentu bisa kita lakukan lebih detail lagi. Loh, ini kenapa kok bensinnya lebih banyak kawan satu ini gitu kan? Pengalaman dulu kita di Kalimantan seperti itu, gitu ya. Ini yang patroli cukup 10 liter, yang kawan satu ini perlu 20 liter, jarak yang sama. Gitu ya. Setelah berapa bulan kita coba cek, ternyata kawan yang satu ini yang lebih banyak ini pakai motornya motor trail, motor besar itu, moge, gitu ya. Ya udah kita usulin ke mereka, ya pakai standar aja lah kalau untuk ini. Baik, Pak Sat, menarik sekali penjelasannya, mulai dari aspek teknikal, ini udah masuk kepada aspek finance ya, tentang laporan keuangan gitu ya. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan tadi ya, bagaimana settlementnya, bagaimana cara melaporkannya itu real time ya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi atau mungkin tidak ada lagi tadi bukti-bukti yang tercecer, karena semua udah terbukti tadi di tagging ya, di foto ya, di lokasi tersebut, bahkan sama ininya ya, odometernya gitu, kilometernya berapa. Nah, kemudian itu nanti dilaporkan selanjutnya kepada
keuangan ya tadi ya ini. Iya. Oke. Berangkat dari tadi technical, keuangan, sekarang nih masalah orang nih Pak. Orang ya. Apakah kita juga bisa ngelihat nih performan orang sama tim yang performanya masih di bawah atau tim yang udah skillnya udah bagus gitu. Dan juga mungkin soft skill juga mana teman-teman yang disiplin, teman-teman lihat apakah dengan sistem ini bisa dilihat juga Pak? Dan bagaimana cara ngelihatnya Pak kalau pun itu bisa dilihat? Oke. Digitalisasi tentunya ujungnya adalah kita punya data. Dari data itu sesuatu yang kita buat bisa apa aja gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, sederhananya saja, kita bisa analisa untuk traveling aja, klaster tertentu itu kita bisa ketahuan. Mereka sebulan ini menangani titik bisa 10, traveling rata-rata sekian. Kemudian segmen lain, servo lain atau area lain kita bisa lihat juga gitu kan ya. Kemudian mereka juga dimonitor pada saat penyambungan kabelnya. Mereka menyambung kabel berapa lama, gitu ya. Nah kemudian misalkan mencari titik putus, nah itu terkait semua kepada knowledge tim lapangan, kompetensi dan knowledge tim lapangan, gitu ya. Nah dari data itu sebenarnya kita bisa analisa. Kita sudah mulai melakukan itu sekarang, gitu ya. Dari data yang kita punya itu kita olah, sudah ketahuan. Kemudian kita assessment tim itu based on data. Jadi kita bukan ngarang-ngarang nih, lo nggak bagus nih, lama travelingnya atau nyari kabel putusnya lama, tapi enggak, based on data. Baru kita sampaikan ke mereka, kemudian kita beri penilaian. Itu tahap keduanya Pak, based on data, kemudian kita melakukan assessment. Tahapan berikutnya kita lakukan improvement ke mereka. Ya kita perlu training, gitu ya. Dari situ bisa, mohon maaf dipotong Pak Sat. Dari situ bisa ketahuan ya mana yang masih low kompetensi atau mungkin masih kurang disiplin dalam ini. Dari data itu mungkin yang dilihat tadi ya Pak Sat ya. Bisa ketahuan dari semua di capture data ya. Dari data yang kita punya kita olah, gitu ya. Kita sudah mulai melakukan assessment. Assessment itu semua termasuk attitude segala macam itu kita masukkan poin-poin itu, kita kerjasama dengan tim HR, ya kita present ke tim HR seperti ini performanya. Kalau bicara attitude itu pendekatan apa yang bisa didapatkan dari data itu ya? Contohnya mungkin tercatat semua sebetulnya di ticketing system itu, mulai dari komunikasi antara tim dengan tim dengan NOC. Ya, tim dengan cara dia melaporkan, cara dia merespon, begitu ya. Kadang-kadang mereka emosi juga, gitu ya. Nah itu semua tercatat di situ. Berapa lama mereka menyelesaikan pekerjaan ya, dari mulai tiket tadi yang disampaikan sampai kerjaan selesai gitu ya. Nah poin-poin itu kita nggak lewatkan, itu kita catat semua. Kebetulan di ticketing ada, ya sudah. Itu kita tinggal download aja datanya, kita tanya, ini poin ini apa kejadiannya, gitu kan? Oh ini bikin emosi saya Pak gitu. Nah ini kita perlu improve dia untuk menjaga cara bicaranya gitu ya, cara menyampaikan pendapat sehingga nggak jadi bentrok dengan, bisa jadi antar tim, bisa dengan yang paling parah lagi dengan pemberi kerja kita. Nah kita nggak mau seperti itu. Gitu ya, itu kita mulai nanti tahapan trainingnya di bulan Desember nanti trainingnya, dan ujung-ujungnya sekali nanti Pak Badan kita akan berikan penilaian yang bukan penilaian tapi kita beli apresiasi tim yang achievementnya tinggi. Sebaliknya tentunya kita akan berikan punishment ke tim yang performanya rendah. Dari data dashboard tadi ya? Dari data dashboard, kemudian kita analisa, kita assessment, kita training. Setelah kita training, kemudian kita akan berikan reward dan punishment. Jadi ini semacam jadi bisa fair itu bisa jadi reference untuk ini ya. Orang yang kerja lebih bisa dibayar lebih gitu kasarnya gitu ya. Mestinya begitu. Orang fairnya. yang ya bicara tadi misalkan dia tidak disiplin dan juga nggak mengerjakan, mungkin juga dikasih punishment ya. Harus ya. Oke, baik.
Jadi di bulan Desember ini kita jalankan training, mulai mungkin awal tahun depan kita akan eksekusi. Tapi belum diberikan pengurangan biaya yang mereka terima. Itu tidak. Ya, tapi hanya warning aja. Ini bulan berikutnya baru kita eksekusi. Itu kita koordinasi dengan tim HR, gimana caranya. Ya, karena di komponen gaji kita itu ada namanya kinerja, tunjangan kinerja. Okay. Nah itu yang mungkin yang kita harus lihat nanti. Gitu. Kalau dilihat dari rentetannya tadi ya, mulai dari tiketing sampai orang, kemudian orang mengerjakan, orang mengeksekusi, melaporkan, bahkan bukan hanya melaporkan pekerjaan, melaporkan operasional, kemudian juga dari sistem bisa tadi tuh bisa melihat orang tuh disiplin atau mungkin skillnya masih di bawah atau di atas. Ini kan banyak melibatkan pihak ya. Tentunya supaya sistem ini berkelanjutan, kesulitan apa yang dihadapi, serta tadi untuk membangun sampai ini jalan itu berapa lama, Pak? Iya. Ini yang menarik tantangannya, Pak Badan. Jadi setiap ada perubahan sistem itu pasti ada reaksi. Oke. Gitu ya. Ada mungkin mereka nggak setuju, mereka melihat ini kok ada lagi nih kan gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Itu biasalah ya, kita juga dulu pernah di waktu. Terutama orang yang ini kan tidak semua orang terbiasa dengan gadget nggak semua terbiasa gitu, dengan itu ya. gitu, dengan aplikasi ya. Jadi kita sampaikan ke mereka, kemudian kita kadang-kadang sampai melakukan pembimbingan face to face dengan mereka, ya kan? Karena mereka sampai tidak mereka mau paham gitu ya. Ya, karena mereka kita anggap tidak mau ini bukan karena dia ini, tapi hitung-hitungan kita, perkiraan kita, dia tidak tahu ini tidak mau melakukan ini karena memang tidak tahu manfaatnya, atau tidak tahu bahwa ini sebetulnya lebih sederhana loh, itu kan, cuma foto upload selesai. Daripada nanti pulang ketika lagi bikin laporan lebih ruwet lagi, terbuang waktunya. Itu tinggal foto upload selesai, gitu kan. Nah, kita bimbing mereka kadang-kadang one on one gitu ya dengan mereka, sehingga mereka tahu, oh ternyata gampang Pak ya. Nah, ini tantangan awalnya Pak. Kemudian setelah ini berjalan sistem, nah ini pasti juga ada tantangan terus berlanjut. Intinya kita sesuaikan aplikasi ini dengan kebutuhan. Kalau kita update terus, kita robah terus sesuai dengan kebutuhan, tentunya akan terus bisa bermanfaat aplikasi, dan juga orang melihatnya, oh ini makin lama makin enteng kerjaannya nih, gitu kan? Nah, makin efisien gitu. Ini seperti itu kan sebetulnya. Baik. Dari tadi mindset orang juga ini ya, merubahnya luar biasa. Merubahnya memang perlu tantangan Pak. Jadi perlu kita sampai kita one on one dengan mereka. Kembali tadi kalau ini tadi ke pertanyaan tadi Pak Sab. Ini berapa lama tuh Pak Sab tuh sampai ini jadi seperti ini nih? Ya. Membangunnya itu. Beruntung waktu managed service yang terakhir kita lakukan ini, itu langsung kita pakai aplikasi. Tidak manual dulu. Ya, kalau manual dulu saya nggak kebayang tuh kayak apa tantangannya. Oh, ini langsung ya? Langsung kita siapkan aplikasi. Tim kita dorong langsung menggunakan aplikasi, gitu ya. Jadi mereka melihatnya, kerjaan yang satu ini pakai aplikasi nih, gitu kan. Banyak yang langsung tertarik gitu kan ya. Ini seperti ini dulu bagus gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tadi ya, yang resisten, ada juga ya. Tapi itu biasalah menurut saya kalau di sistem baru. Kalau di rank per bulan itu ya, ini 2 bulan, 1 bulan, apa 3 bulan, ini berapa bulan Pak ini? Kita beruntung 1 bulan pertama sudah langsung on Pak. Karena kita start dari mulai dari awal, dari Agustus tahun lalu, waktu kita mulai manage service ini, kita sebelumnya udah prepare dulu aplikasi, gitu ya. Kita start aplikasi udah jadi, walaupun jadinya begitu-begitu aja kemarin tuh. Wah ini banyak komplain segala macam kan kayak gitu. Itu kita perbaiki, cepat kita perbaiki. Intinya itu aja Pak. Kalau ada komplain dari teman-teman, ini susah, upload foto, reject terus gitu kan, kegedean filenya atau gimana, itu cepat kita antisipasi. Ya, dengan developernya kebetulan mereka kerjasama cukup bagus dengan kita, mereka langsung
dalam hari yang sama bisa solve. Nah, dengan kayak gitu, itu senang lah tim lapangan itu. Ya, lebih enteng kok, berangkat tinggal foto, sampai di lokasi tinggal foto. Jadi ini akan lebih mempercepat proses, kualitas tadi laporan juga semakin baik ya, gitu ya. Kemudian juga mungkin lebih efisien juga Pak ini kalau di ini kan ya. Ya. Tadi kalau bicara ini perjalanan ini tadi ya, kalau saya simak dari paparan Pak Asap, ini mungkin hanya order 1 sampai 2 bulan saja mungkin ini karena preparingnya di awal udah disiapkan ya. Ketika ini diterapkan ke engineer atau ke tim lapangan ya, 1 sampai 2 bulan udah bisa berjalan ya, gitu ya. Ya tentunya ini luar biasa nih Pak Asap. Tapi ini berapa orang ya yang terlibat semua, dari admin semua, dari leader semua yang ini untuk proyek ini Pak? Ya, jadi khusus untuk aplikasi Pak, kebetulan kita full outsource. Oke. Jadi kita nggak maintain database-nya, kita nggak maintain aplikasinya, kita nggak maintain server segala macam. Kita full outsource, kita serahkan ke pihak 3. Memang bukan kompetensi kita di situ. Ya. Kita bisa fokus Pak di manage service-nya. Ini kita serahkan ke yang ahlinya lah, gitu ya. Jadi di luar tadi kesisteman tadi ya, yang kita pakai aplikasi yang udah mature mungkin ya, tinggal customize. Ini jadi berapa orang Pak yang terlibat dalam semua ini? Kita hanya butuh 1 orang, adminnya. Maksud saya ini, engineer yang dikelola, tadi helpdesk, kemudian admin, ada 100 orang atau berapa orang kita? Ya mendekati 100 lah 100 totalnya orang ya. Semua. Karena tapi ini yang mungkin manage aplikasi cuma 1 orang. Oke, tapi penting juga karena ini kan semakin besar yang orang yang terlibat. Tadi kan ini kan butuh 1 sampai 2 bulan nih yang melibatkan kurang lebih 100 orang tadi ya. Tahu kalau orangnya banyak, ini mungkin apakah itu akan juga berbanding lurus gitu, akan lama juga prosesnya gitu ya? Enggak juga ya. Baik. Tidak berbanding lurus. Karena memang aplikasi ya berapapun kliennya, berapapun penggunanya gitu ya, nggak terlalu ini. Tapi mungkin nanti tim admin di belakang yang melakukan analisa data, nah ini yang perlu banyak juga. Ya. Karena data kita udah punya, kita mau apakan, kan itu ya. Karena kita belum full otomatis lah untuk analisanya, dan memang nggak bisa ya. Oke. Ya, kita punya data, kita olah, kemudian kita report gitu ya. Semua kalau yang form-form udah standar itu udah dengan mudah kita buat. Tapi mungkin jadi analisanya dari raw data itu masih membutuhkan butuh orang ya gitu. Tentunya ini tadi paparan yang disampaikan Pak Sapnedi dari awal sampai akhir ini sangat holistik ya, sangat terintegrated ya. Apakah memang kesuksesan ini juga ada dukungan dari manajemen Pak secara menyeluruh? Nah ini yang paling penting sebetulnya. Jadi idealnya semua aplikasi kalau diterapkan satu perusahaan itu top down Pak. Ya, idealnya seperti itu. Ya, jadi aware dulu dari topnya, gitu ya. Tapi tidak kalah pentingnya juga bottom up, gitu ya. Dari bawah kita sudah paham juga. Ya. Dan kebetulan yang kami pakai saat ini itu dukungannya dua-duanya ada gitu ya, dari top down ada, dari bottom up juga mereka dengan mudah, karena mereka mengerti bahwa ini simple gitu, mempermudah pekerjaan mereka gitu ya. Ini sebenarnya itu mempermudah ya, mempercepat tadi jadi lebih baik ya. Gitu ya. Baik. Kemudian paperless, nggak perlu kertas-kertas lagi, nggak perlu ngeprint lagi. Semua persetujuan itu udah ini ya. Udah paperless semua. Udah paperless ya, baik. Ini kan bicara kita tadi prosesnya kan udah bagus ya, udah berjalan sekarang. Cuman ada satu tantangan. Biasanya kan kalau sesuatu itu dicapai dengan bisa dicapai, tapi ini kan ada tantangan ke depannya Pak nih. Bagaimana supaya sistem ini atau yang dibangun tadi ya, transformasi digital ini continue Pak nih, supaya ini tadi berjalan makin bagus gitu ya, bukan masalah ya di awal kita bangun tiba-tiba ini. Apa ya kira-kira tantangannya yang harus dilakukan ya? Kuncinya satu tadi Pak yang saya sampaikan itu,
aplikasi yang kita pakai atau sistem yang kita pakai itu inline dengan kebutuhan. Online dengan kebutuhan. Ya, sepanjang itu inline dengan kebutuhan, itu tentunya udah pasti kita harus butuh terus gitu ya. Dan memang sudah zamannya. Nggak pernah lagi sekarang kita beli, udah online semua pakai marketplace gitu ya. Ya kita manual bayar pakai uang, kita belanja makan di sebelah aja udah pakai QR gitu ya. Itu kan sebetulnya udah semua diperpendek semua proses itu gitu ya. Selama orang mengerti bahwa ini akan memperpendek proses gitu ya, saya keluar uang dari dompet, tuker, balikin lagi, simpan lagi recehannya, wah panjang ceritanya. Lebih simpel ya, lebih ini. Jadi sepanjang semua mengerti bahwa ini memperpendek proses, menyederhanakan proses gitu ya, dan mengefisienkan, ini akan terus berlanjut. Dan jejaknya bisa di tracing ya. Itu dia. Bisa semua di tracing, jejaknya ada, reportingnya semua tercatat. ada ya. Jadi kalau bicara kita, kalau dulu kan kita kan laporan manual tuh apa nih yang apa ada lupa gitu apa ini, semua udah bisa tercatat dengan baik ya. Itu kira-kira. Baik Pak Sapnedi, menarik sekali nih pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Tidak terasa nih kita lebih dari 20 menit ya, 30 menit ya mungkin ini ya menit. Pembicaraan kita sangat menarik sekali ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada ini closing dari Pak Sapnedi sebagai pelaku, sebagai leader, sebagai juga head of managed service ini, baik itu untuk mungkin ini juga bisa jadi role model nih unit-unit bisnis unit yang lain atau mungkin SBU ya yang lain ya dengan sistem digitalisasi, karena mungkin digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada managed service aja, project base aja ini bisa dilakukan. Silakan Pak Sap. Ya, jadi kalau disampaikan bahwa sebetulnya digitalisasi ini wajib, gitu ya. Wajib hukumnya ya malah. Wajib sudah hukumnya, gitu ya. Mana ada sekarang kita beli lagi di toko gitu kan, lebih baik saya beli online, gitu kan. Terpaksa kadang-kadang kita ke toko juga, tapi itu terpaksa, ya kan. Nah begitu juga dengan digitalisasi. Ya, saya pikir sudah wajib, gitu ya, atau memang udah kebutuhannya, gitu ya. Dari yang kami buat di MS ini, saya pikir ini satu contoh yang bisa ditiru oleh fungsi-fungsi lain, Pak. Jadi mungkin perlu penyesuaian lah, gitu ya, karena mungkin nature-nya beda, prosesnya beda, flow pekerjaannya beda, gitu ya. Itu memang akan berbeda-beda juga, tapi intinya sebetulnya kita tetap harus mempermudah kerja, mengefisienkan kerja, otomatisasi kerja. Oke. Ya kayak baik, gitu ya. baik. Itu wajib saya pikir. Baik. Jadi dari contoh yang dibuat ini, saya pikir kita juga open Pak, kalau mau diminta untuk bantu teman-teman gitu ya. Kemarin kita sudah mulai dengan kemarin waktu asesmen itu kita bantu timnya. Ini yang kami punya, gitu kira-kira. Apakah bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa ditiru gitu ya. Tapi paling nggak dilihat ini idenya seperti apa, dan ide ini yang menjadi mungkin pemicu teman-teman untuk memulai digitalisasi di masing-masing fungsinya, Pak. Baik Pak Sapnedi, ya tidak terasa akhirnya closing statement yang sampai Pak Sapnedi. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan tadi seperti yang sampaikan Pak Sap, ya ini pengelolaan atau maintenance jaringan serat optik ini yang dilakukan Pak Sapnedi di sepanjang jalur Jawa ini, ya mungkin berapa ribu kilometer tadi panjangnya, bisa semuanya termonitor dengan baik, bisa semuanya terhandle dengan baik, kemudian juga bisa governance dari reportingnya dan juga dilakukan dengan baik, dan ini bisa jadi role model ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sap. Sama-sama Pak Baden. Kita tutup dan akhiri perjumpaan teman-teman. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.